Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spemda Kediri, Islami, cerdas, kompetitif, dan unggul. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini kita akan mempelajari tentang instalasi listrik rumah tangga. Berikut penjelasannya. Sekarang kita akan mempelajari tentang instalasi listrik rumah tangga. Nah, pengertian instalasi listrik rumah tangga ini adalah suatu perlengkapan yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber listrik ke peralatan-peralatan yang membutuhkan tenaga listrik. Nah, sekarang kita akan pelajari komponen instalasi listrik. Yang pertama namanya adalah Bargainser. Bargainser ini adalah merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah dan alat pengukur daya listrik yang digunakan di rumah, atau biasanya dalam satuannya adalah kWh. Nah, biasanya di rumah kalian ini namanya adalah meteran listrik. Nah, yang menempel di tembok rumah kalian. Nah, sedangkan Bargainser ini adalah ada batasan dayanya yang dikeluarkan oleh PLN untuk konsumsi rumah tinggal kalian, yaitu 220 volt ampere, 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan yang paling tinggi adalah 2200 volt ampere. Jadi semakin banyak peralatan listrik di rumah kalian, berarti semakin tinggi daya yang dikonsumsi Bargainsernya. Komponen selanjutnya adalah pengaman listrik. Pengaman listrik sendiri dibagi menjadi dua. Ada pengaman lebur, ada pengaman listrik termis. Pengaman lebur sendiri disebut biasanya sekring. Nah, pasti kalian sudah tidak yang bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung. Apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Sedangkan pengaman listrik termis atau MCB merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Komponen selanjutnya yang ketiga adalah saklar. Saklar atau yang biasa disebut switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutus aliran listrik pada suatu penghantar. Pasti kalian sudah tidak asing dengan komponen listrik yang bernama saklar ini. Saklar sendiri dibagi menjadi dua, yaitu saklar tunggal dan saklar majemuk. Saklar tunggal itu adalah tombolnya ada satu, sedangkan saklar majemuk ini adalah tombolnya ada dua. Selanjutnya adalah komponen selanjutnya stop kontak, merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Alat listrik ini terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel atau steker atau colokan yang nantinya akan ditancapkan pada stop kontak. Stop kontak sendiri ini dibagi menjadi dua, ada stop kontak inbound, ada stop kontak outbound. Stop kontak inbound ini adalah stop kontak yang dipasang di dalam tembok atau yang menempel di tembok. Sedangkan stop kontak outbound ini adalah stop kontak yang dipasang pada permukaan tembok. Nah, ini biasanya stop kontak outbound ini yang biasa kalian sebut oler, yaitu colokannya yang bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini adalah contoh dari stop kontak outbound. Steker adalah atau disebut biasanya colokan. Ini adalah berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Ini ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Steker ini dibagi menjadi dua, ada steker kecil, ada steker besar. Bisa dilihat contohnya pada gambar. Selanjutnya adalah kabel. Kabel sendiri adalah komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber beban listrik atau alat-alat listrik.
Selanjutnya kita akan pelajari tentang peralatan listrik. Peralatan listrik yang pertama adalah test pen. Test pen digunakan untuk mengetahui apakah suatu penghantar listrik atau kabel atau kawat teraliri arus listrik. Nah, test pen sendiri bentuknya seperti obeng. Nah, ini untuk mengetahui suatu kabel tersebut teraliri listrik atau tidak. Nah, selanjutnya ada namanya solder. Solder sendiri merupakan alat yang berfungsi merakit atau membongkar rangkaian elektronik pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Ini biasanya untuk membongkar elektronik lainnya. Penggaris siku ini adalah digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun luar. Ini biasanya penggaris siku ini digunakan di bangunan-bangunan ini, tapi bisa untuk mengukur alat-alat listrik. Sedangkan peralatan listrik selanjutnya adalah pahat, alat yang digunakan untuk membuat lubang atau garis pada kayu. Gunting seng. Gunting seng ini adalah alat yang digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya, biasanya untuk memotong kabel. Sedangkan ketam ini adalah berfungsi untuk memperhalus permukaan kayu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus video pembelajaran SPEBDA Kediri dengan cara like, subscribe channel YouTube SMP Muhammadiyah 2 Kota Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.